Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Melanah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Hadirin anak-anakku sekalian, para santriwan, santriwati di Pondok Pesantren Rahmatika Sagala Herang, Subang, yang Allah muliakan, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah dan beberapa radio lain, pemirsa beberapa TV, Niaga, Rabbani dan TV-TV lain, juga para netizen di mana saja Anda berada. Kita kembali berjumpa untuk membahas hal yang berkaitan dengan ilmu dan para tulabul ilm, para santri. Tema yang kita angkat sekarang tadinya penyakit para santri. Cuma nu kabayang penyakit para santri teh bodoh gitu tah. Rorombeheun, panu, itu mah bukan pembahasan agama. Tapi yang dimaksud dengan penyakit para santri, penyakit hati yang bisa menghambat, merusak iman dan ilmu para santri. Tema ini diambil dari satu kitab namanya Kitabul Ilmi, susunan Syekh Al-Utsaimin. Dalam fasal kedua di kitab ini dengan judul Akhta Yajibul Hadru Minha. Beberapa kesalahan yang wajib untuk dijauhi. Kesalahan yang banyak dilakukan oleh para penuntut ilmu. Bila ini dipelihara terus sampai mereka menjadi ustaz, menjadi duat, menjadi ulama, menjadi mufti, bahayanya bagi agama dan bagi umat amat sangat besar. Makanya wajib dihindarkan sejak mulai dari santri. Karena Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala menyatakan Al-burghus fi ardina satastanshir. Al-burghus fi ardina satastanshir. Sering beliau ungkapkan itu. Dan itu sering juga disampaikan oleh murid-muridnya kepada para duat di seluruh dunia. Mana al-burghus adalah usfur saghir. Burung-burung kecil di negeri kita kelak akan berkembang, tumbuh menjadi burung-burung raksasa, menjadi burung-burung elang atau raja wali. Maknanya apa? Maknanya para tuailibat, para santri yang masih kecil, itu kelak akan berubah, akan berkembang menjadi ulama-ulama besar. Agar karakter para ulama nanti menjadi ulama yang rabbani, seperti yang kita jelaskan di pertemuan yang lalu, ulama rabbani, ulama yang berilmu, beramal, berdakwah, bersabar, memiliki keilmuan yang memadai, ibadah yang hebat, akhlak yang mulia, menjadi tauladan. Maka sejak mulai santri harus ditanamkan kemuliaan akhlak. Salah satunya dijauhkan dari semua penyakit yang bisa merusak
merusak iman, merusak akhlak, merusak keilmuan mereka, merusak dakwah yang kelak akan dijalankan. Maka ini yang ditekankan oleh para ulama. Setiap kali ada kitab yang membahas tentang akhlak para tulabul ilm, selalu dibahas al-akhta allati yajibu hadruha. Beberapa kesalahan, kekeliruan, penyakit yang wajib untuk dijauhi. Penyakit pertama ini muncul di dalam diri setiap orang. Termasuk para santri, iya. Termasuk ada di kalangan para ulama, iya. Pengakuan para ulama sendiri. Apakah penyakit pertama? Yang pertama adalah al-hasad. Hasad. Bahasa kitanya iri atau dengki. Apa makna hasad? Al-hasadu huwa karahatu ma an'ama Allahu bihi ala ghairihi. Wa laysa huwa tamanna zawali ni'matillahi ala al-ghair. Bal huwa mujarrad ay yakrahal insan ma an'ama Allahu bihi ala ghairihi fahuwa hasad. Hasad atau iri atau dengki itu membenci nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Baik dia itu mengharapkan nikmat itu hilang dari diri orang lain itu atau tidak, pokoknya benci orang lain dapat kenikmatan dari Allah, apapun bentuk nikmatnya itu. Mungkin nikmat harta, jabatan, pangkat, atau orang lain disukai oleh banyak orang, kita enggak suka. Atau orang lain dapat nilai bagus, kita enggak suka. Maka membenci adanya nikmat Allah yang Allah berikan kepada orang lain, itu adalah hasad. Kalau ditambah dengan keinginan mudah-mudahan nikmatnya itu segera dicabut oleh Allah. Kalau harta mudah-mudahan sing bangkrut. Kalau jabatan, pangkat, kekuasaan mudah-mudahan dipecat. Kalau pujian orang mudah-mudahan orang berbalik membenci. Nah, ada keinginan itu, maka ini dosa yang kedua selain hasad tadi. Pada hakikatnya hasad itu asal enggak suka orang lain memperoleh nikmat, itu sudah hasad. Nah, hasad ini ternyata menimpa ke setiap orang sesoleh apapun orang tersebut. Makanya berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, wal hasadu qad la yakhlu minhun nufus. Hasad ini kadang-kadang gak bisa dihindarkan oleh setiap jiwa. Dan Nabi SAW mengukuhkannya, menguatkannya. Sebagaimana dalam salah satu hadis, idza hasadta fala tabghi wa idza dhananta fala tuhaqqiq. Lengkapnya hadis itu, ya. Hadis ini nanti ada takhrijnya yang sangat panjang, tapi lengkapnya hadis ini salah satu. La yaslimu minhunna ahad. At-tiyarah wal-dhann wal-hasad. Fa idza tatayyarta fala tarji'. Wa idza hasadta fala tabghi. Wa idza dhananta fala tuhaqqiq. Kata Nabi SAW, ada 3 penyakit. Tak ada orang yang selamat dari ketiga penyakit ini. Penyakit batin. Bahkan ini penyakit akidah atau akhlak. Apa 3 penyakit itu? Pertama, at-tiyarah. At-tiyarah itu meramalkan kesialan dengan sesuatu yang gak ada hubungannya. Seperti umpamanya dulu disebut at-tiyarah
berasal dari kata ta'irah, yaitu burung. Karena rata-rata meramalkan kesialan itu dengan burung. Kalau dulu orang Arab mau berangkat, di atas rumahnya ada burung, burung itu digebah, kemana dia terbang. Kalau ternyata ke utara, oh ini tandanya baik, maka dia lanjut. Kalau ke selatan, oh ini tandanya buruk, nggak jadi. Maka meramalkan kesialan dengan burung itu disebut dengan tiarah. Akhirnya berkembang, setiap meramalkan kesialan dengan apapun disebut tiarah. Seperti kalau orang mau pergi bisnis, ternyata melihat kejadian buruk. Mungkin ada anak jatuh berdarah, oh ini buruk, nggak jadi pergi, bakal sial. Atau pas keluar rumah ada yang cacat, mungkin ada yang buta, mungkin ada yang pincang, oh ini pertanda sial, nggak jadi berangkat. Atau begitu keluar melihat kejadian buruk, ada orang bertengkar, mengucapkan kata-kata kotor, saling menghina, saling memaki. Oh ini pertanda buruk, nggak jadi. Itu namanya tiarah atau tatayyur. Kata Nabi SAW, 3 penyakit yang tidak ada orang yang selamat dari ketiga-tiganya. Pertama at-tiarah, kedua dhon, su'udhon, yang ketiga hasad. Tapi beliau memberikan jalan keluar, solusi. Beliau mengatakan, fa'idha tatayyarta fala tarji. Kalau kamu tatayyur alias merasa akan rugi karena melihat suatu kejadian, fala tarji. Jangan kembali lagi, teruskan saja berangkat. Dijamin gak akan rugi. Dijamin gak akan ada kejadian buruk. Apa hubungannya anak celaka dengan kerugian dari bisnis yang akan kita lakukan dengan bepergian itu? Gak ada. Nasib kita tidak ditentukan oleh kejadian itu, enggak. Fala tarji, jangan kembali lagi, teruskan. Wa idza hasadta fala tabghi. Kalau kamu hasad kepada seseorang, jangan kamu berbuat zalim, berbuat aniaya, berbuat jahat, berbuat buruk kepada orang yang kamu iri tersebut. Jangan menggibahi, jangan memfitnah, jangan mengejek, pokoknya fala tabghi. Jangan melakukan perbuatan yang merugikan dia, cukup tahan hasad kita dalam hati. Wa idza dhananta fala tuhaqqiq. Kalau kamu suudzon, jangan kamu mencari pembuktian terhadap suudzon kamu. Suudzon itu kan buruk sangkanya, tapi namanya sangkaan. Nggak ada data, nggak ada fakta, nggak ada bukti, hanya menduga. Nah, rata-rata dicari itu tajassus, pembuktian. Jangan. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsam wala tajassasu. Hai orang-orang yang beriman, jauhi oleh kalian kebanyakan berprasangka, karena sebagian prasangka dosa. Wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan. Wala yaghtab ba'dukum ba'd, jangan saling menggibahi satu sama lain. Ini 3 perbuatan buruk ini berkaitan. Pertama suudzon. Setelah suudzon tajassus. Nyari-nyari pembuktian tentang keburukan dia. Setelah dapat diomongin gibah tuh. 3-tiganya diharamkan. Kalau satu sudah kadung kita melakukannya seperti suudzon, jangan diikuti oleh tajassus, jangan diikuti oleh gibah.
Apalagi fitnah atau buhtan. Kalau gibah sesuai fakta, si anu tuh buruk, lalu diomongkan keburukannya, itu gibah. Kalau buhtan tidak sesuai fakta, si anu nggak buruk tapi kita sebarkan seolah-olah dia buruk, itu buhtan. Dosanya lebih besar daripada gibah. Gibah aja dosanya sudah sangat besar sampai Allah menggambarkan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Suka enggak kalau salah seorang di antara kamu memakan daging bangkai saudaranya sendiri yang sudah mati? Pasti kamu enggak suka. Gibah itu sama dengan memakan daging bangkai orang yang kita gibahi. Jijik ya. Ada orang mati, dibiarkan dulu membusuk, biar matang, biar empuk gitu. Setelah busuk dimakan. Hanya binatang pemakan bangkai yang mau melakukannya. Sejijik itu gibah. Berawal dari suudzon. Makanya kalau kamu suudzon, fala tuhaqqiq. Jangan mencari-cari pembuktian. Jangan tajassus. Jangan mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Nah, ini 3 penyakit yang nyaris setiap orang tidak akan selamat. Pertama tiarah, kedua atau tatayur, yang kedua hasad, yang ketiga suudzon. Maka Nabi SAW memberi solusi. Kalau tiarah, jangan dipercaya. Jangan kembali lagi, teruskan perjalananmu. Kalau kamu hasad, jangan hasadmu itu dilampiaskan dalam bentuk merugikan dia, menzalimi dia, berbuat jahat, berbuat aniaya kepada orang yang kamu iri. Dan apabila kamu suudzon, jangan mencari-cari pembuktian. Nah, ini 3 hal yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka makna hadis ini kata Syekh Al-Utsaimin, yakni annal insan yajibu alaihi idza ra'a min qalbihi hasadan lil ghair alla yabghi alaihi biqaulin aw fi'lin. Makna hadis ini adalah bila seseorang atau kita gitu ya merasakan ada hasad di dalam hati kepada orang lain, tahan, jangan sampai hasad ini mendorong kita untuk berbuat jahat kepada orang itu baik dengan ucapan ataupun perbuatan. Kenapa? Karena inilah karakter Yahudi. Maka orang yang hasad disebut syibhul Yahud, serupa dengan Yahudi. Allah berfirman dalam Al-Quran ketika menerangkan karakter Yahudi. Dalam surah An-Nisa ayat 54, kata Allah, am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah wa atainahum mulkan azima. Kata Allah, kalau ada satu kalimat, ayat atau hadis diawali oleh a atau am, ini maknanya ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Pilihan mana sih yang lebih baik? Orang-orang mukmin yang bersih hatinya, ataukah orang-orang Yahudi yang hasad kepada orang lain atas karunia yang Allah berikan kepada mereka? Ini Allah menjelaskan karakter Yahudi seperti itu. Suka hasad, iri, dengki kepada kelebihan yang Allah berikan kepada orang lain. Makanya setiap orang yang hasad itu serupa Yahudi. Dan ini yang menghalangi Yahudi dari kebenaran. Penyebab utama kenapa Yahudi ahlakahumullah tidak mau mengakui
kenabian Muhammad SAW secara lisan dan perbuatan, walaupun hati mereka meyakini ini nabi benar loh. Ini nabi akhir zaman yang ditunggu-tunggu oleh mereka. Karena di dalam kitab mereka nanti itu dijelaskan nanti akan muncul nabi akhir zaman. Nabi ini akan memerangi setiap perbuatan syirik, kufur dan penyimpangan. Mereka meyakini itu. Nabi ini di dalam kitab mereka dijelaskan lahir di Mekah nanti pindah ke Madinah. Dan mereka meyakini Nabi akhir zaman ini pasti bangsa Bani Israel. Karena semua Nabi sebelum-sebelumnya itu Bani Israel. Bani Israel itu artinya anak-anak turunan Israel. Israel itu nama lain dari siapa? Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Nabi Yakub anak siapa? Ishak. Ishak anak Ibrahim. Ibrahim punya anak Ismail dan Ishak. Ishak punya anak Yakub. Terus punya anak Yusuf, Ayub, Syu'aib, Harun, Musa, Ilyasa, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Itu semua Bani Israel tuh. Itu semua turunan Israel, maka disebut Bani Israel. Diyakini Nabi akhir zaman juga pasti turunan Bani Israel, bangsa Yahudi. Begitu muncul berita ada Nabi akhir zaman, lahir dari Mekah, kemudian pindah ke Madinah, tah gening, no ditunggu-tunggu teh muncul. Diteliti tanda-tanda kenabian yang ada padanya, cocok dengan apa yang diterangkan dalam kitab mereka. Di belakangnya, di punggungnya ada cap kenabian. Bukan stempel, tek, bukan. Tapi berupa tanda hitam sebesar apel. Hitam ini bulu-bulu yang menyatu. Nah, gunduk gitu tadi sana. Oh benar. Dilihat lagi tanda-tanda lain karakter. Ada orang Yahudi, hai Muhammad, ini sodakoh kurma dari aku. Diambil, dibagikan kepada para sahabat, beliau sendiri tidak makan. Oh benar, karena Nabi dan keluarganya haram makan zakat infak sodakoh. Makanya kalau sekarang ada orang yang ngaku turunan Nabi, itu nggak boleh makan zakat infak sodakoh dari orang, tuh nggak boleh tuh. Besoknya datang lagi, ya Muhammad ini hadiah dariku. Nah, pas hadiah diambil beliau makan. Hadiah boleh bagi Nabi dan turunannya. Benar tuh. Beberapa ciri kenabian benar ada pada dirinya. Selama mereka nunggu munculnya Nabi baru, karena tahu Nabi ini nanti akan pindah dari Mekah ke Madinah, ada 3 kabilah bangsa Yahudi dari Syam pindah ke Madinah. Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Qunaiqa, dan Yahudi Bani Nadir. Pindah tuh, ada 3 bangsa Yahudi di sana. Selama menunggu kedatangan Nabi baru ini, mereka terlibat rivalitas yang sengit dengan bangsa Quraisy. Pokoknya entah apa penyebabnya, panas-panas we Yahudi di Madinah dengan orang Quraisy di Mekah teh. Kalau orang Quraisy perang melawan bangsa lain menang, selebrasinya itu manas-manasin Yahudi. Apa kata Yahudi? Tunggu sampai muncul Nabi baru, kami akan memerangi kalian bersama Nabi baru ini. Horeng si mana horeng, ternyata Nabi baru yang muncul teh bangsa Quraisy. Dari musuh gerotnya, dari saingannya.
Apa yang dirasakan? Aduh, geuning Nabi baru teh bungsuh urang, tak itu teh. Hasad kepada bangsa Quraisy, iri dengki kepada bangsa Quraisy. Ini yang menghalangi mereka dari kebenaran. Nggak mau mengakuinya. Padahal mereka tahu ini Nabi asli. Sampai Allah menyatakan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abana'ahum. Mereka mengetahui Nabi ini seperti mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Hasad inilah yang menghalangi mereka dari kebenaran. Dari mengimani kenabian Nabi SAW. Ya. Ada kira-kira 10 bahaya dari hasad. Wajib dijauhi, apalagi oleh para penuntut ilmu. Jangan sampai setelah mereka menjadi ustadz, da'i, mubalik, kiai, ajengan, ulama, masih punya hasad kepada yang lain, bahaya besar. Apa sajakah 10 bahaya dari hasad? Pertama, karahatu ma qaddarahu Allah Ta'ala. Fa inna karahatahu ma an'amallahu bihi ala hadha syahs karahatun lima qaddarahu qawnan wa mu'aradatan liqada'illahi azza wa jalla. Pertama, hasad itu membenci takdir Allah. Karena kalau dia benci turunnya nikmat Allah kepada orang lain, berarti dia membenci ketetapan Allah. Orang itu dapat untung, dapat kebaikan, dapat anugerah, dapat kelebihan. Itu ketetapan Allah. Yang kauni, yang qadari, takdir Allah Azza wa Jalla. Dia benci itu. Maka hasad itu berarti membenci takdir Allah. Berarti hasad ini kejahatan kepada Allah sebelum jahat kepada orang yang dia dengkinya, ya enggak? Ini yang pertama. Bahaya dari hasad adalah hasad berarti membenci takdir Allah. Kedua, annal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Lianna al-ghaliba anna al-hasid ya'taddi ila al-mahsudi bi dhikri ma yakrahu wa tanfirun nasi anhu wal haddu min qadarihi wa ma ashbaha dhalik wa hadha min kabairi dhunub allati qad tuhitu bil hasanat. Kedua, hasad bisa melenyapkan, memusnahkan pahala kebaikan dia. Sebagaimana api bisa menghabiskan kayu bakar. Kenapa? Karena umumnya orang yang hasad pasti akan berbuat aniaya, zalim, jahat kepada orang yang didengkinya. Akhirnya lahir ghibah. Mengungkap keburukannya agar orang-orang benci dia. Agar orang-orang menjauhi dia. Agar orang-orang anti kepada dia. Digibahi, difitnah, diejek, dicaci, dimaki. Semua yang Allah larang di dalam surah Al-Hujurat ayat 11-12 bisa-bisa dilaksanakan tuh. Al-Hujurat 11 itu larangan menghina, mencaci, memaki, merendahkan, memberikan gelar-gelar buruk. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'u min nisa asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Itu larangan. Jangan saling menghina, mencaci, memaki, merendahkan, memberi gelar-gelar buruk.
Ayat 12-nya ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm, yang tadi. Jangan suudzon, jangan tajasus, jangan ghibah. Semua larangan ini bisa dilakukan oleh orang yang hasad tadi. Apa akibatnya? Akibatnya pahala-pahalanya habis. Karena kezaliman ini walaupun di dunia tidak terbalas, nanti di akhirat kan harus dibalas. Cuma dibalasnya bukan digibahi lagi, bukan dizalimi lagi. Dibalasnya dengan apa? Pahala. Kita menghina orang lain. Di akhirat ditagih, dulu kamu menghina, bayar dengan pahala. Bayar dengan pahala. Kita numpuk-numpuk pahala, kita ibadah, kan numpuk-numpuk pahala, nabung pahala, barijeng. Apa barijeng? Sambil ibadah yang kita lakukan itu belum tentu berpahala ya. Sholat kita pasti gak berpahala. Belum tentu. Lihat keikhlasan, lihat kekhusyuan, lihat mutabaahnya gitu kan. Kalau toh berpahala, mungkin sedikit. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun di antara kalian yang sholat kecuali dapat pahala cuma 1/10-nya, 1/9-nya, 1/8-nya, kan gitunya. Tergantung apa? Keikhlasannya, kehusuannya, mutabaahnya, dan yang lain-lain. Pahala ibadah kita gak seberapa, kejahatan kita banyak, nanti pahala yang sedikit ini dipakai membayar kejahatan kita ke orang. Habis pahala. Kalau pahala habis, kejahatannya masih numpuk, belum terbayar, dosa orang-orang yang pernah kita zalimi di-offer ke kita, dibebankan ke kita. Pahala habis, dosa numpuk. Pahala ini modal untuk bisa bahagia di akhirat. Kalau nggak punya modal, nggak akan ada bahagia. Sedangkan dosa penyebab terazabnya kita di akhirat. Dosanya ini numpuk, pahala habis. Bahaya kita. Ini yang akan teralami oleh orang-orang yang hasad. Jadi hasad itu menghabiskan pahala. Seperti api menghabiskan kayu bakar. Inilah bahaya kedua dari hasad. Bahaya ketiga, ma yaqau fi qalbil hasid minal hasrah wal jahim wan nar allati ta'kuluhu akla. Fakullama ra'a ni'mata minallahi ala hadzal mahsud idhamma wa dhaqa sadruh wa sara yuraqibu hadzal syakhs kullama an'ama Allahu alaihi bi ni'matin hazana wa ghamma wa dhaqat alaihi dunya. Ketiga, orang hasad itu bakal stres sendiri. Kenapa? Karena di dalam hati orang yang hasad terkandung kekesalan atas nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Setiap kali Allah memberikan kelebihan kepada orang yang dia hasad, hatinya panas, hatinya sumpek, hatinya sempit, hatinya mentegeg. Terus dia memata-matai orang yang dihasadnya. Setiap kali orang itu dapat untung, panas. Setiap kali orang itu dapat nikmat, ngaheam, kesel, dan seterusnya, akhirnya stres sendiri. Ada yang begitu di kalangan manusia? Ada. Ada apa banyak? Banyak apa semuanya? Mudah-mudahan tidak semua. Kalian jangan seperti itu. Rugi sendiri. Inilah kerugian yang ketiga. Bahaya keempat. Tadi sudah diisyaratkan. Anna fil hasad tasyabbuhan bil yahud. Bahwa hasad itu ada tasyabbuh dengan orang-orang Yahud. Menyerupai orang-orang Yahud. Sudah dimaklumi bahwa man ata khaslatan min khisalil kuffar sara minhum fi hadhil khaslah.
Sudah dimaklumi siapa orang yang memiliki salah satu karakter khas orang-orang kafir, dia termasuk orang tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Serupa dengan Yahudi. Dan Yahudi orang yang Allah benci, ya. Inilah kerugian keempat. Kerugian yang kelima, annahu mahma kana hasaduhu wa mahma qawiyun la yumkinu abadan ay yurfa'a ni'matullahi 'alal ghair. Idza kana hadza ghairu mumkin fa kaifa yaqau fi qalbihi al-hasad. Kelima, segede apapun hasad orang itu, sekuat apapun hasad orang itu, tidak mungkin menghilangkan nikmat yang Allah berikan kepada orang yang dia dengki. Apakah kalau kita hasad tiba-tiba jelek kekayaannya hilang? Tiba-tiba jelek kekuasaannya tercabut? Enggak, tetap saja, malah nambah. Hasad tak mengubah orang yang didengkinya sedikit pun. Kadang-kadang orang yang kita hasad itu nggak tahu menahu kita hasad, enjoy we-nya. Malah begitu kita melihat orang lain renovasi rumah, membangun rumah, atau punya mobil baru, malah dia senyum, "Assalamualaikum. Gimana tuh rumah saya tuh, ada kekurangan, utama panasnya." Jadi hasad kita nggak bisa merubah apapun. Kalau hasad kita tidak merubah apapun, lalu kenapa kita hasad itu? Itulah kerugian yang kelima. Buang-buang waktu. Keenam, al-hasad yunafi kamalal iman. Hasad itu mengurangi kesempurnaan iman, mengurangi iman, melemahkan iman. Kenapa? Karena bertolak belakang dengan aplikasi nyata dari keimanan. Kata Nabi SAW, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair." Kata Nabi SAW, tidaklah beriman salah seorang di antara kamu. Ini hadis sering disalah terjemahkan. Sering diterjemahkan, tidaklah beriman salah seorang di antara kamu sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ada yang begitu? Salah. Coba terjemahkan kata per kata. La yu'minu, tidaklah beriman. Ahadukum, salah seorang di antara kamu. Hatta, sehingga yuhibba, dia mencintai, li akhihi, bagi saudaranya, ma, apa-apa, yuhibbu, yang dia cintai, li nafsihi, untuk dirinya, minal khairi, berupa kebaikan. Talamun kata per kata mah begitu. Tapi kalau diterjemahkan kata per kata begitu, rada liar. Terjemahan yang pas nama. Tidaklah beriman salah seorang di antara kamu sebelum dia mencintai kebaikan untuk orang lain sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk diri sendiri. Kalau kita cinta, kalau kita suka, kita dapat uang, kita juga harus suka, harus cinta, harus ikut bahagia kalau orang lain dapat uang. Kalau kita suka, kita dapat anugerah pemberian kebahagiaan, kita juga harus suka, harus senang kalau orang lain dapat kebahagiaan yang sama, kan gitunya. Jadi kalau kita melihat orang lain senang, kita harus ikut senang, itu tanda iman. Kalau kita melihat orang lain umpamanya dapat uang sehingga happy, kita harus senang orang lain dapat uang sebagaimana kalau kita pun senang kalau uang itu kita dapatkan. Nah, itu
wujud adanya keimanan. Sehingga kalau kita benci orang lain senang, kita membenci kesenangan yang dirasakan oleh orang lain, kata Nabi SAW, tidak beriman orang seperti itu. Oleh karena itulah maka berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, walazimu hadza an takraha an tazula ni'matallahi ala akhik, fa idza lam takun takrah an tazula ni'matallahi alaih, fa anta lam tuhib li akhika ma tuhibbu li nafsik, wa hadza yunafi kamalal iman. Jadi makna hadis ini adalah kalau engkau benci hilangnya nikmat ini dari diri orang lain, berarti engkau iman. Karena orang lain juga benci kalau nikmatnya hilang dari dirinya, kita juga ikut benci. Tapi sebaliknya, kalau engkau senang dengan hilangnya nikmat dari diri orang lain, berarti engkau tidak mencintai kebaikan bagi orang lain sebagaimana kebaikan itu engkau cintai untuk diri sendiri. Maka ini bertolak belakang dengan hakikat keimanan. Jadi kerugian yang keenam, hasad itu mengurangi iman. Berarti membenci apa-apa yang menyenangkan orang lain, membahagiakan orang lain, itu bertolak belakang dengan keimanan. Inilah yang keenam. Ketujuh, bahaya ketujuh, annal hasada yujibu i'radal amdi an su'alillahi azza wa jalla min fadlih, fatajiduhu daiman muhtamman bihadhihi ni'mati allati an'ama Allahu biha ala ghairi wa la yas'alullaha min fadlih. Ketujuh, hasad mengakibatkan orang itu tidak meminta kepada Allah karunia yang Allah berikan kepada orang lain. Terlalu sibuk memata-matai nikmat atau kondisi orang lain sampai dia lupa nggak meminta kenikmatan itu kepada Allah. Harusnya ya, kalau kita melihat orang lain dapat untung, dapat kesenangan, dapat kebahagiaan, harusnya berdoa, ya Allah, tetapkan nikmat yang Engkau berikan kepada dia. Jangan Engkau cabut, ya Allah, tapi berikan kepadaku sesuatu yang jauh lebih baik dan lebih banyak daripada yang Engkau berikan kepada dia. Nah, harusnya begitu tuh. Kita lihat orang lain senang, minta, ya Allah, tetapkan kesenanganmu kepada dia. Kesenangan yang Engkau berikan kepada dia jangan Engkau cabut, tapi berikan kesenangan yang lebih besar kepadaku. Harusnya begitu. Ini mah karena terlalu sibuk memata-matai kondisi orang lain, lupa minta itu kepada Allah. Dan ini diisyaratkan oleh Allah, kebanyakan orang itu begitu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam Surah An-Nisa 32 kata Allah, "Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'din, lirrijali nasibun mimma iktasabu, walin-nisa'i nasibun mimma iktasabna, was'alullaha min fadlih." Ini tentang warisan tuh. Kalau seseorang mati meninggalkan banyak warisan, pembagian warisan kepada ahli waris sama apa tidak? Tidak, beda-beda. Walaupun sama-sama statusnya anak. Tapi anak laki-laki dapat 2 kali lipat daripada anak perempuan. Apalagi selain anak, ya. Istri dapat. Tergantung istrinya punya anak apa tidak. Kalau punya anak 1/8. Kalau tidak punya anak dapat 1/4. Kalau yang mati istrinya punya harta, ada suaminya masih ada, dapat bagian. Dan seterusnya.
Ibu orang tuanya dapat. Itu beda-beda. Perbedaan ini Allah yang menetapkan. Dengan pertimbangan yang pasti hikmah, pasti bijaksana. Pasti benar karena ketetapan Allah. Jangan sampai kita iri kepada orang yang dapat warisan lebih banyak daripada kita. Allah menyatakan, "Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd." Jangan kalian berangan-angan memperoleh karunia yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain. Yang ini dikasih, yang itu tidak. Yang ini dikasihnya lebih besar, ininya lebih sedikit. Lirrijali nasibu mimmaktasabu walinnisa'i nasibu mimmaktasabna. Laki-laki punya bagian, wanita juga punya bagian. Tapi di akhir ayat ini apa kata Allah? Was'alullaha min fadlih. Mintalah kalian kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Kalau kita melihat orang lain memperoleh bagian yang lebih dari kita, rizkinya lebih, nasibnya lebih baik, kondisinya segala macamnya lebih baik, minta kepada Allah. Jangan ngiri, jangan hasad, jangan membenci. Orang lain happy, orang lain bahagia dapat bagian. Jangan, tapi berdoalah. Doakan agar kebahagiaan orang itu tetap, tapi minta agar Allah memberikan yang lebih kepada kita. Ya Allah, tetapkanlah pemberianmu kepada dia, karena dia saudara saya. Jangan kau cabut ya Allah, tapi berikan kepada saya yang lebih baik dari yang kau berikan kepada dia. Kalau orang lain teman dapat sepeda, ya Allah tetapkan sepeda untuk dia. Berikan kepada saya motor ya Allah. Boleh seperti itu, bukan boleh, itulah yang dianjurkan dan itulah yang diperintahkan oleh Allah. Was'alullaha min fadli. Nah, orang yang hasad kebanyakan tidak. Dia lebih sibuk memantau orang yang dihasadnya, orang yang didengkinya, melupakan dirinya sendiri sampai lupa minta kepada Allah SWT. Itulah yang ketujuh. Kedelapan. Annal hasada yujibu izdira'a ni'matillahi alaih. Ay annal hasid yara annahu laysa fi ni'mah wa anna hadzal mahsuda fi ni'matin akbar minhu wa hina idzin yahtaqiru ni'matallahi alaih fala yaqumu bi syukriha bal yataqa'as. Kedelapan, orang yang hasad akan menganggap kecil terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maknanya, orang yang hasad itu menganggap dirinya tidak diberi kenikmatan, orang lain diberi kenikmatan yang lebih besar. Padahal dirinya juga diberi nikmat gitu. Dirinya juga diberi anugerah. Akhirnya dia anggap kecil nikmat yang Allah berikan kepadanya. Apa akibatnya? Dia tidak bersyukur kepada Allah. Bahkan sebaliknya. Seolah-olah kita nggak dapat nikmat apa-apa. Seolah-olah kita dihinakan, orang lain dimuliakan. Akhirnya nggak bersyukur orang itu. Padahal salah satu di antara penyebab turunnya nikmat Allah adalah mensyukuri terlebih dahulu nikmat yang sudah ada. Allah menyatakan la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Coba lihat la in syakartum. Kalau kamu benar-benar bersyukur. Syukur itu benar-benar loh, bukan asal-asalan. Karena adanya huruf la. La di sini lam dibaca pendek disebut lam taukid. La in syakartum. Kalau benar-benar kalian bersyukur. Syukurnya sungguh-sungguh, bukan ala kadarnya, bukan asal-asal. Lihat apa janji Allah.
Pasti kamu kami akan menambah nikmatmu. 2 kali pastinya. Pertama adanya huruf lam taukid di awalnya. Yang kedua ada huruf nun taukid tsaqilah di akhirnya. La azidannakum. Tadinya kan yazidu. Zada yazidu. Kalau untuk ana azidu. Masuk huruf lam. La azidu. Masuk huruf nun taukid tsaqilah di akhirnya. La azidanna. Ada 2 huruf lam. Lam taukid. Ada 2 huruf taukid, 1 lam, 1 nun. Taukid ini pasti 2 kali Allah memastikan. Asal kalian sungguh-sungguh syukurnya. Pasti aku akan tambah nikmatmu. Itu tuh nikmatku kepadamu. Wala in kafartum, tapi kalau kamu kufur nikmat, inna adzabi lasyadid. Pasti 2 kali pastinya. Azabku yang sangat pedih akan menimpa kamu. Karena ada huruf inna dan juga ada huruf lam. Dua-duanya huruf taukid. Inna azabi lasyadid. Lamnya jangan dipanjang. Inna azabi lasyadid. Oh bahaya. Kalau panjang disebut la nafi. Artinya tidak. Inna azabi sesungguhnya azabku lasyadid, tidak kuat. Tidak dahsyat, tidak hebat, asal-asalan. Bisa begitu maknanya, bahaya terbalik. Inna azabi lasyadid. Sungguhnya azabku benar-benar dahsyat, benar-benar hebat, benar-benar pedih gitu. Nah, jadi salah satu penyebab turunnya nikmat tambahan syukur. Ini tidak bersyukur, Allah cabut lagi itu. Nikmatnya Allah cabut dan diganti dengan azab. Inilah yang dimaksud dengan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini juga ayat sering disalahpahami, disalah terjemahkan. Sungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga mereka merubah nasibnya sendiri. Kan gitu seringnya, nggak ada nasib di sini. Sok terjemahkan kata per kata. Innallaha, sesungguhnya Allah, la, tidak akan, yughayyiru, merubah, ma, apa-apa, biqaumin, yang terdapat dalam suatu kaum. Hatta, sehingga yughayyiru, mereka merubah, ma, apa-apa, bi'anfusim, yang ada dalam diri mereka. Sehingga ada nasib. Tapi apa-apa, Allah tidak akan merubah apa-apa yang ada dalam suatu kaum sampai mereka merubah apa-apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Itu tuh maknanya. Pertanyaannya, apa-apa di sana teh apa gitunya? Apa-apa di sana teh nikmat. Dijelaskan oleh Allah dalam ayat surah Al-Anfal, dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nikmat yang Allah berikan kepada suatu kaum sampai mereka merubah nikmat itu jadi azab. Dengan cara apa? Nikmat itu tidak disyukuri. Allah cabut itu nikmat, Allah ganti dengan azab. Orang yang hasad berisiko begitu. Orang yang hasad berarti tidak bersyukur atas nikmat Allah. Bisa-bisa nikmat yang Allah berikan dicabut. Dari diri orang itu diganti dengan azab. Sebagaimana ayat tadi, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, dicabut nikmat itu diganti dengan azab. Inilah bahaya ke-8 dari hasad. Bahaya ke-9 adalah al-hasadu khuluqun dzamimum. Li'anna al-hasida yatatabba'u ni'amallahi 'alal khuluq fi mujtami'iha wa yuhawilu biqadri ma yumkinuhu ayyahula bainan nas wa baina hadzal mahsud bil hatti min qadarihi ahyanan wa bi izdira'i ma yaqum bihi minal khair ahyanan ila ghairi dzalik. Akhlak itu, hasad itu akhlak yang buruk.
Karena apa? Karena orang yang hasad selalu memata-matai nikmat yang Allah berikan kepada orang lain di tengah komunitasnya, di tengah masyarakatnya. Dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengisolir orang yang dia hasad. Agar orang lain membencinya. Agar orang lain ikut memojokkannya. Agar orang lain ikut menjelek-jelekannya, mendoliminya. Kadang-kadang dengan menggibahinya, memfitnahnya, menghinanya. Kadang-kadang lebih dari itu dengan memberikan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Kalau ada tetangga umpamanya kelihatan banyak uang, beli mobil baru, merenovasi rumah, panas kan? Dia ngomong tuh ke orang lain, tahu nggak orang itu banyak uang? Korupsi itu. Nuduh tuh. Kata orang-orang, korupsi dari mana? Dia bukan pejabat, tidak pegang uang orang, korupsi dari mana? Kalau nggak korupsi pasti punya tuyul tuh. Tuduhan lain lagi ya. Itulah keburukan akhlak. Itu yang keberapa? Ke-9. Ke-10. Ini sudah diisyaratkan tadi. Annal hasida. Idza hasada fal ghalibu ay ya'tadi 'ala al-mahsud. Wa hina idzin ya'khudul mahsud min hasanati fa in baqiya min hasanati syai' wa illa ukhidha min sayyi'atihi faturiha 'alaihi thumma turiha finnar. Intinya orang yang hasad itu pasti akan bangkrut di akhirat. Sudah disinggung, modal untuk bahagia adalah kalau terpenuhi 2 hal. Pertama, dia punya banyak saldo pahala. Kedua, saldo dosanya minim. Atau bahkan sama sekali nggak punya dosa. Kalau di dunia, syarat hidup senang bahagia di dunia 2. Banyak uang nggak punya hutang. Bahkan orang lain berhutang kepada kita. Wah, senang bahagia di dunianya. Sebaliknya, kalau uang nggak punya, hutang di mana-mana. Sengsara ini orang. Setiap hari dia dikejar debt collector. Setiap hari HP-nya itu ganti-ganti nomor. Baru beli nomor baru, besok sudah diganti lagi. Karena sudah ketahuan, diteleponin terus kan gitunya. Ada yang suka gonta-ganti nomor? Curigai itu. Pasti banyak masalah, banyak yang ngejar. Tapi kalau puluhan tahun nomornya itu juga, ini orang hidupnya nyaman nih. Terbuka ya. Makanya kalau orang ganti-ganti nomor, curiga bermasalah nih orang. Atau coba lihat, kalau WA-nya corak birunya dimatikan, dicurigai ini orang sering dicari orang lain. Kalau orang yang nggak bermasalah mah fair, terbuka gitu ya. Ada WA masuk udah dibuka, contreng biru kan gitunya. Kalau tidak diaktifkan ini udah dibaca apa belum kan gitunya. Tak gitu. Pokoknya hidup di dunia baru bahagia, banyak uang, tidak punya hutang, bahkan piutang banyak. Orang yang hutang kepada kita banyak. Wah, senang sudah. Di akhirat mah, pertama pahala banyak, kedua dosa enggak ada. Bahkan orang yang berdosa ke kita banyak, nanti akan transfer pahala. Itu bahagia tuh. Siapa orang yang pahalanya banyak, pahala itu penyebab masuk surga. Siapa yang dosanya sedikit atau tidak ada, dosa itu penyebab masuk neraka. Tidak ada. Selamat dia dari neraka, masuk ke dalam surga, itu kebahagiaan yang hakiki. Faman zuhziha
anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa orang yang diselamatkan dari api neraka, dimasukkan dalam surga, bahagia. Itu kebahagiaan yang hakiki itu. Nah, sebaliknya kalau pahala tidak punya, hutang banyak. Hutangnya itu apa? Dosa, dosanya banyak. Kena dengan ayat wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adra kama hiya narun hamiyah. Jadi dia akan masuk ke dalam neraka kalau pahalanya sedikit, dosanya lebih banyak. Karena orang yang hasad rata-rata berbuat dolim kepada orang yang dia hasad, yang dia iri, yang dia dengki, dia memfitnah, dia menggibahi, dia menuduh, dia membenci, pokoknya banyak berbuat kezaliman, itu pahala-pahalanya dia over. Habis pahala, kezalimannya masih terus dilakukan, dosa orang yang dizalimi di over ke dia. Bangkrutlah dia. Pahala habis, dosa numpuk. Apa yang terjadi? Dia dilontarkan, dilemparkan ke dalam api neraka. Inilah kerugian yang ke-10 dari hasad. Kenapa hasad ini dibahas di dalam penyakit para santri? Maka diterangkan oleh para ulama. Di antara Syekh Al-Utsaimin, annal hasad khuluqun zamimum wa ma'al asif annahu aktsaru ma yujad bainal ulama wa talabatil ilm. Hasad ini akhlak yang buruk, tapi sangat disayangkan. Banyak juga ini terjadi di kalangan para ulama, di kalangan para penuntut ilmu. Selain terjadi di kalangan para pebisnis. Apa yang terjadi? Yang terjadi merusak keikhlasan. Itu yang pertama tuh. Kedua, mendorong orang yang hasad untuk mencelakai orang yang dia hasad. Akhirnya apa? Memelintir agama. Memanipulasi ayat atau hadis. Menjelaskan, menginterpretasikan, menafsirkan ayat hadis sesuai dengan hawa nafsunya, sekedar untuk memojokkan orang yang dia hasad. Bahaya enggak? Bahaya. Menjadikan agama dalil sebagai alat untuk melampiaskan kekesalan kepada orang. Itu pertama. Kedua, menularkan apa yang dia jelaskan ke murid-muridnya. Akhirnya muridnya juga terkena katepaan, tertulari. Efeknya ikut membenci siapa yang dia benci oleh gurunya. Siapa yang dibenci oleh gurunya diikut dibenci. Ikut menghina siapa yang dihina oleh gurunya. Ikut memojokkan, ikut menuduh ini, menuduh itu. Akhirnya merusak dakwah, merusak ilmu, merusak agama, merusak keikhlasan, rusak semua. Ini bahayanya. Oleh karena itulah sejak awal penyakit ini wajib untuk dihilangkan. Maka hafalkan tadi doa. Kalau orang lain memperoleh nikmat, coba saya diktekan doanya. Kalian semua tuliskan, hafalkan ya. Kalau kita melihat orang memperoleh nikmat, agar kita tidak hasad, doakan dengan doa berikut. Allahumma zidhu min fadlika. Allahumma zidhu min fadlika. Wa'atini afdala minhu. 2 kalimat saja sudah ya. Allahumma, ya Allah, zidhu min fadlika. Tambahkan karuniamu kepada dia, kepada orang itu. Wa'atini afdala minhu. Berikan kepadaku yang lebih baik daripada itu. Ringkaskan 2 kalimat. Coba baca. Gimana? Allahumma
zidhu min fadlika wa'atini afdala minhu. Apa artinya? Allahumma ya Allah zidhu, tambahkan kepada dia, min fadlika, sebagian dari karuniamu, wa'atini, dan berikan kepadaku, afdala minhu, yang lebih baik, lebih utama daripada itu, daripada yang kau berikan kepada dia. Ya. Dengan doa ini insya Allah tidak ada hasad, ada kebaikan, ada pahala. Ya, inilah penyakit pertama yang wajib dijauhi oleh para santri, para penuntut ilmu, yaitu apa? Hasad. Dengan 10 bahaya yang dijelaskan tadi. Penyakit kedua yang wajib dijauhi adalah, berkata Syekh Al-Utsaimin, wa minha, di antara penyakit yang juga wajib dijauhi adalah, bulan depan kita bahas. Sekarang udah habis waktunya, sudah hampir 1,5 jam. Saya yakin kalian sudah cangkel, sudah ngantuk, sudah bete ya. Cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Sebelum saya menjawab pertanyaan, saya akan bertanya. Di meja saya ada mushaf Quran 3, mushaf Al-Mutqin, Al-Quran hafalan mudah. Ayat terjem, metode odok kok, one day one color. Oh, one day one color. Jamaah kalau nanti beli Quran ya jangan warna-warni begini. Sebenarnya ada fatwanya dari para ulama, ini tidak boleh. Yang polos-polos saja. Mana fatwa? Siapa yang mau nanti boleh minta. Ini kitab Tauhid. Juz jilid yang kedua dan ketiga, nuka hijina mana itu? Cung, siapa yang mau? Cung. Santri ya, santri. Itu santri atau jamaah bapak-bapak? Santri dulu, kelihatan sudah tua. Santri. Cung. Mana. Yang di pintu santri. Santri gening kasep. Kasih mic. Bawa pulang. Siapa namanya? Sajin. Sajin. Taib. Apa arti hasad? Hasad merupakan membenci nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain. Iya gitu. Iya, barakallahu fiik. Ta'al Sajin, ta'al. Khudh ma syi'ta. Cung, siapa lagi? Nih yang kacamata, kasih. Namanya siapa? Dimas. Apa ini? Oh, ambil mana yang dimau. Jangan ini. 1. Dimas. Sebutkan salah satu di antara bahaya. 2 lah. Bahaya dari hasad. Ada 10 tadi itu. Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hasab. Apa itu artinya? Hasad itu mengurangi kebaikan seperti api yang memakan kayu bakar. Emang api bisa makan? Membakar. 2.
walaupun hasad itu annahu mahma kana hasadu qawiyan la yumkinu abadan an turfa'an ni'mah an mahsudih. Apa itu? Walaupun hasadnya kita hasad kepada orang tersebut, tidak mungkin nikmat itu dicabut dari orang yang kita hasadi. Baik, barakallahu fiik. Ahwat ada nggak? Coba Ahwat ada mic nggak? Kalau ada mic nanti dikirim. Ambil. Ahwat nggak ada mic di sana? Kalau ada langsung ngomong ya. Kita ke Ikhwan dulu. Tung, mana Ikhwan? Tuh ada yang di belakang di pintu tuh. Siapa namanya? Ali. Ali. Sebutkan 2 bahaya hasad yang lain. Hasad tak mengubah orang yang didengki itu. Hasad tak mengubah orang yang didengki itu. Sudah tadi. Yang lain. Orang hasad sengsara di akhirat. Satu lagi. Orang yang hasad akan menganggap kecil. Iya, barakallahu fiik. Ahwat ada? Saurang menereang. Yang mau menjawab ambil mic. Asik. Sudah siap? Siap. Iya. Pertanyaan. Sebutkan 5 nama nabi turunan Bani Israel. Pertama, siapa Nabi Israel itu siapa? Nabi Israel itu Yakub. 5 turunannya sebutkan yang juga menjadi nabi. Apa? Yakub, Yusuf. Terus? Ayo kapan kasih nama apa? Terus? Yakub, Yusuf, Ilyas, Ilyasa, Yunus. Zakaria. Tasnya. Al-Quran. Satu lagi Ahwat, satu lagi. Ada satu lagi. Ada satu lagi. Tes. Ada? Siap? Siap. Iya. Sebutkan 3, salah satu atau 2 saja di antara
kabilah Yahudi yang tinggal di Madinah. Yahudi Bani siapa saja tuh? Bani Nazir, Bani Nadir. Terus? Qainuqa, Qainqa. Satu lagi? Qurai. Quraidah, Quraidah. Iya, bukan Quraisy, Quraidah. Ya, sudah habis hadiahnya ya. Yang terakhir dapat kitab tauhid. Sekarang masuk ke pertanyaan. Qadarullah, bapak saya meninggal 2 bulan yang lalu, Allah yarham. Bapak saya ASN, asisten ASN bukan PNS. Apa singkatan ASN? Aparatur negara sipil. Oh. Kalau PNS pegawai negeri sipil. Apa bedanya? Maka mendapat uang di luar gaji seperti taspen, uang duka dan lain-lain. Untuk pembagiannya apakah mengikuti ketentuan waris dari pemerintah atau sesuai ketentuan agama? Taib, ini ada 2 hal yang berbeda. Kalau taspen itu uang si mayit. Karena taspen itu dipotong setiap bulan dari gaji. Nah, jadi milik si mayit. Begitu si mayit meninggal, maka itu jadi warisan. Sebaiknya taspen itu ada bunganya. Bunganya diperhitungkan, dihitung. Hitung berapa masa kerja, berapa lama masa kerja mayit ini. Sebulannya dipotong berapa dari gaji? Dari gaji rata-rata 50.000 sebulan. Berarti setahun 600.000 ya. Anggap saja sudah 30 tahun. 600 kali 30 sabaraha? 18 juta ya? Atau 180 juta? 18 juta, cing-cing. 600 tuh nolnya 5. 30 nolnya 1. 18 dengan 6 nol. 18 juta. Itu hak si mayit. Kelebihannya itu bunga. Karena taspen itu kan tabungan, asuransi berjangka. Ada apa? Ada bunga dari uang yang dipotong setiap bulan itu dianggap tabungan dan ada bunga. Ada asuransinya juga. Jadi 18 juta ini kalau 30 tahun, kalau sebulannya 50.000, 18 juta itu milik si mayit, harta yang halal. Nanti dibagi waris. Selebihnya keluarkan. Boleh diberikan ke fakir miskin atau ke MCK umum, menambah aspal yang bolong, ganggang yang becek, dan seterusnya. Seperti kita menyalurkan uang bunga. Adapun uang duka itu santunan untuk keluarga yang ditinggalkan. Milik istrinya. Ya, itu mah terserah untuk istrinya saja, mau dipakai apapun. Asalnya dipakai tahlilan. Bukan diwariskan, dibagi-bagi. Tidak, itu uang duka itu santunan untuk keluarga yang ditinggalkan. Yang dimaksud keluarga yang paling berhak ya istrinya. Adapun kalau yang taspen tadi yaitu milik mayit dan menjadi harta warisan. Apa makna hati yang bersih dan selamat? Iya, Allah menyatakan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun
wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nggak ada manfaatnya harta dan anak-anak, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Apa yang dimaksud hati yang selamat? Hati yang selamat dari semua kotoran, terutama syirik, kufur, dan nifaq. Nah, selebihnya hati yang selamat dari syahwat dan syubhat. Nah, itu yang akan menyelamatkan dia di akhirat nanti ya. Ada ciri-ciri hati yang selamat? Ada. Pertama, cenderung kepada ibadah, anti kepada dosa dan maksiat. Kecenderungannya selalu berbuat baik dan sangat tidak suka untuk berbuat buruk. Itu salah satu di antara ciri-ciri hati yang selamat. Kalau kita di kardin naon atau ya teh. Kalau kita dikatain anjir jasus gitu, ada anjirnya segala. Boleh nggak kita sumpah bawa nama Allah biar dianya percaya, biar nggak suudzon mulu? Mulu apa mulu? Melulu. Oh. Kalau kita dikatain antum jasus ya, oh jasus, antum intel ya gitu ya. Boleh nggak kita bersumpah bahwa nama Allah? Iya, mau diminta sumpah, mau tidak diminta sumpah. Kalau kita perlu bersumpah, boleh bersumpah. Nabi SAW seringkali bersumpah tanpa harus diminta. Kalau yang disampaikan itu sangat penting, sangat perlu. Tapi kalau tidak, ya, tidak perlu untuk bersumpah, jangan memudah-mudahkan sumpah. Ini dibahas dalam kitab Tauhid. Ada bab kasratul khalaf. Kasratul khalaf itu banyak bersumpah. Itu termasuk di antara apa? Di antara kekurangan atau penyimpangan tauhid. Lalu dijelaskan oleh mu'allif. Yang dimaksud adalah bersumpah untuk sesuatu yang tidak perlu sumpah, lalu sumpah di sana. Apalagi bersumpah untuk menutupi kebohongan. Itu termasuk apa? Kelemahan tauhid. Karena apa? Sumpah itu pengagungan terhadap Allah Azza wa Jalla. Saking agungnya, saking yakinnya dengan apa yang kita ucapkan, Allah yang paling agung dalam diri kita dijadikan sebagai taruhan, dijadikan sebagai jaminan. Maka karena agungnya kedudukan Allah di mata kita, jangan dimurah gitu. Sedikit-sedikit sumpah, sedikit-sedikit sumpah. Yang tidak perlu pun sumpah. Maka itu membuat sumpahnya jadi kurang berharga ya. Tapi kalau dibutuhkan sumpah, boleh sumpah. Umpamanya orang menuduh kita enggak, maka ya kita bersumpah boleh. Dan si penuduh wajib menunjukkan bukti atas tuduhan. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala, dalam satu hadis ala man ankar, dalam hadis lain alal mudda'a alaih. Menunjukkan bukti itu kewajiban bagi si penuduh. Sedangkan kewajiban yang dituduh adalah bersumpah. Kamu nyuri ya? Enggak, masa demi Allah saya tidak mencuri. Nah, si yang menuduh menunjukkan bukti atau saksi. Mana buktinya bahwa itu mencuri? Ada barang curiannya, ada saksinya? Kalau enggak ada, maka dia yang kalah, yang lemah. Maka yang sumpah yang benar.
Tapi kalau yang menuduh itu punya bukti, punya saksi, yang dituduh bersumpah, gugurlah sumpahnya. Nggak perlu dipercaya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, al-bayyinatul qawiyah muqaddamun 'alal yaminil fajirah. Dalam riwayat lain, al-bayyinatus shadiqah muqaddamun 'alal yaminil fajirah. Jadi bukti yang benar harus didahulukan daripada sumpah palsu. Kalau ada bukti, sumpah gugur. Tapi kalau orang dituduh bersumpah nggak ada bukti, yang sumpah yang menang. Walaupun dia bohong, itu urusan dia dengan Allah. Tapi hakim akan memutuskan dia tidak punya bukti yang menuduh, tapi ini sumpah, maka akan dimenangkan yang sumpah. Di mata hakim, dia bebas, yang ini yang menuduh yang kalah. Walaupun mungkin kenyataan yang sebaliknya, sumpahnya bohong, yang menuduh yang benar, tapi nggak punya bukti, mungkin. Tapi itu nanti urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla, ya. Bila ada orang yang hasad kepada kita, hingga orang tersebut berbuat buruk kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Pertama diingatkan, dinasihati, ya. Kalau ada orang melakukan kesalahan, kewajiban kita didakwahi. Kewajiban kita mengingatkan. Kewajiban kita memberitahu itu nggak boleh. Itu yang pertama, ya. Dinasihati. Yang kedua, boleh nggak kita membalas kejahatan kepada kita? Ada 3 opsi kalau ada orang lain berbuat jahat kepada kita. Pertama, kita boleh membalas yang setimpal. Allah yang membolehkan. Kata Allah, faman i'tada 'alaikum fa'tadau 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum. Siapa saja orang yang berbuat jahat kepadamu, balas kejahatannya dengan kejahatan yang serupa yang dia lakukan kepadamu. Allah membolehkan, tapi jangan berlebih. Maka kita tidak berdosa, tidak berpahala. Ini yang pertama, boleh. Kedua, ini yang lebih baik, memaafkan. Apa makna memaafkan? Memaafkanlah, tidak memberi balasan walaupun mampu. Dan ini yang terbaik. Allah menyatakan, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah kamu pemaaf. Dan pemaaf ini menjadi ciri khas orang bertakwa. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina anin nas wallahu yuhibbul muhsin. Orang bertakwa orang yang mampu menahan amarahnya. Dia jahat, kita marahkan, tapi tahan. Terus orang yang suka memaafkan manusia. Ya, itu ciri orang bertakwa. Dan ini lebih baik daripada membalas. Ketiga, ini yang terbaik. Membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Bukan hanya tidak dibalas dengan keburukan, malah dibalasnya dengan kebaikan. Ini terbaik. Allah menyatakan idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Jadi balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Ini yang terbaik. Nah, pilih di antara 3 hal ini mana yang kita harus lakukan. Boleh membalas, boleh, silakan, tidak berdosa. Tapi balasannya tidak boleh melebihi kejahatan dia kepada kita. Kalau melebihi, kita dosa. Kalau pas, seimbang, ya, dia neke, oleh kita diteke lagi dengan kadar yang sama. Kalau dia neke, kita tonjok, dosa kita. Ya. Kalau dia nyintrek, kita sintrek lagi. Jangan sampai kita disintrek, kita tonjok, ya. Kita tendang, kita smackdown, itu berlebih, itu dosa. Jadi boleh balas dengan yang setimpal, tapi yang lebih baik memaafkan, yang lebih baik lagi membalas keburukan dengan kebaikan. Bagaimana cara menghilangkan hasad dari diri kita dan cara mengurangi hasad ketika menuntut ilmu? Ini yang benarnya menghilangkan atau mengurangi? Mending menghilangkan. Mengurangi dulu, lama-lama hilang, ya. Pertama nih.
pupuk iman kita, tauhid kita, pelajari asma dan sifat Allah. Semakin kita mengenal Allah, semakin kuat iman, semakin mantap tauhid, semakin tinggi itu khauf kita, khasyah kita, mahabbah kita, raja kita, tawakal kita, ikhlas kita kepada Allah, itu semakin tinggi. Nanti hasad itu nggak ada apa-apanya dibanding hal-hal yang tadi. Pelajari tauhid, pelajari asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mempelajari, mengetahui bahaya dari hasad seperti yang tadi kita jelaskan 10 poin. Setelah tahu hasad itu bahaya, kita takut. Akhirnya kita berupaya untuk menghilangkan hasad itu. Sebaliknya pelajari lawan dari hasad. Yaitu apa? Cinta kepada sesama muslim. Pelajari keutamaan mencintai sesama muslim. Orang yang mencintai sesama muslim akan dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mencintai sesama muslim itu di akhiratnya nanti akan dinaungi di bawah naungan arasy Allah. Orang yang saling mencintai sesama muslim itu akan diberikan kursi-kursi istimewa di akhirat nanti. Dan banyak lagi, sehingga kita kabita. Setelah kabita kita termotivasi untuk mencintai sesama muslim, hilang benci, hilang dengki, hilang hasad kepada sesama muslim ya. Itu yang ketiga. Keempat, jangan lupa bergaul dengan orang yang hatinya soleh, hatinya baik agar kita terimbas. Kalau kita sedikit ada hasad terketahui, dinasihati secara baik ya. Jauhi pergaulan dengan orang yang suka hasad. Nanti katepaan, nanti tertulari kita, nanti kita juga terbawa-bawa hasad ya. Itu yang kelima. Dan terakhir yang keenam, berdoa kepada Allah, minta agar Allah menyelamatkan hati kita. Baca tuh doa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha ya. Ya Allah, berikan kepada hati saya ketakwaannya. Bersihkan hati saya ya Allah. Gitu. Supaya termasuk bersih dari hasad juga. Jika hasad tidak akan menghilangkan nikmat dari yang hasad, dari yang dihasadi. Bagaimana kaitan dengan ain? Beda lagi ain. Ain mah bukan karena hasad saja. Hasad bisa melahirkan ain, bisa. Bahkan kekaguman juga bisa menimbulkan ain. Tidak ada hasad, senang suka. Iya, ini anak ini lucu, ini gedis, ini gemas gitu ya. Kagum. Senang kepada anak ini. Bisa terkena ain? Bisa. Kalau hasad bisa terkena ain? Bisa. Hasad atau kagum bisa. Makanya jangan memuji seperti itu, tapi bumbui dengan apa? Mengatakan Masya Allah ya. Sebuah riwayat, man a'jabaka syai'un, siapa orang yang kagum terhadap sesuatu, maka katakanlah Masya Allah la quwata illa billah ya. Masya Allah la quwata illa billah. Nah itu insya Allah akan menghindarkan dari penyakit ain. Assalamualaikum Syekh Ustaz. Syekh apa Ustaz yang benarnya ini teh? Sing puguh tuh. Izin bertanya beberapa pertanyaan yang lumayan banyak. Cuma 5 lah. 1. Cara membersihkan darah ataupun air mani yang telah kering menempel di pakaian kita. Lalu sudah dicuci maksimal. Tapi masih ada noda bekas darah ataupun air mani yang telah dicuci. Apakah masih bisa dipakai sholat? Taib. Air mani tidaklah najis. Nabi SAW pernah pakaiannya terciprati oleh air mani.
sampai kering, lalu oleh beliau dikeruk, lalu dipakai sholat. Masih ada enggak? Ya pasti masih ada lah. Bekasnya ada, iya sudah kering loh. Nah, ini menunjukkan tidak najis. Yang najis itu adalah madhi. Kalau madhi najis. Kalau mani tidak. Ya. Cuma kalau keluar mani walaupun tidak najis wajib mandi besar. Kalau keluar madhi sama dengan kencing. Itu najis tapi kalau keluar tidak wajib mandi. Cukup dicuci lalu wudu kalau mau sholat. Tapi kalau madhi dan air kencing terkena pakaian, terkena badan wajib dicuci. Kalau air mani terkena pakaian atau badan cukup dikerik maka enggak apa-apa ya. Walaupun bekasnya masih ada ya pastilah masih ada ya. Termasuk darah tidaklah najis. Nabi dan para sahabat seusai perang lalu sholat dalam keadaan berlumuran darah, nggak apa-apa. Umar bin Khattab ketika sholat subuh ditusuk berlumuran darah, dalam keadaan begitu beliau meneruskan sholatnya sampai selesai. Itu masih ada, apalagi sudah dibersihkan tapi masih ada nodanya nggak masalah ya. Kedua, nasihat untuk orang yang suka mengejek nama orang tua dan suka berkata kasar, jorok beserta ancamannya. Maksudnya orang tua teman gitu? Nggak mungkin mengejek orang tua sendiri ya. Tapi mengejek orang tua teman sama dengan mengejek orang tua sendiri. Kata Nabi SAW, jangan kalian mengejek bapak-bapak kalian. La tasubbu aba'akum. Kata para sahabat, bagaimana? Ada seorang yang mengejek bapaknya sendiri. Lalu dijawab, orang itu mengejek bapak kawannya. Lalu kawannya balas mengejek bapak orang itu. Saling ejek bapak karena pancingan. Bapak orang lain diejek ya kepancing balik. Ya, bapak kamu nama nanti begitu jelek. Kamu apalagi bapak kamu itu sama dengan mengejek bapak sendiri. Jangan saling ejek bapak. Tadi sudah dijelaskan ayatnya mengejek orang lain dengan ejekan yang menyakiti nggak boleh. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan. Termasuk wala tanabazu bil alqab. Jangan memberi gelar yang buruk. Karena orang itu melalui dipengaruhi si hitam. Orang itu mau membalas tapi temannya putih, lalu disebut si kapur. Atau apalagi yang putih si pocong. Dengan maksud memberi gelar yang buruk. Dengan maksud menyakiti, menyinggung. Nggak boleh. Itu melanggar ayat. Begitu saling ejek dilakukan. Pertama, dia durhaka kepada Allah. Karena Allah yang melarang itu. Sebelum dia berdosa ke teman yang diejek. Jadi dosanya kepada Allah. Apalagi fisik. Yang ngasih fisik orang itu kan Allahnya. Lalu kekurangan fisik orang itu yang merupakan takdir Allah diejek itu sama dengan mengejek Allah yang menciptakannya. Nggak boleh ya. Apa yang dimaksud dengan zuhud dan waro'ah nanti ada ya. Salah satu sifat talibul ilmu zuhud dan waro'ah. Nanti akan ada. Tenang saja. Hukum menjadi pelukis bagaimana? Karena ada hadis la'anallahul musawwirin. Eta tahu? Kau masih ditanyakan? Asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamati al musawwirun. Manusia yang paling hebat siksanya pada hari kiamat adalah tukang gambar. Maksudnya gambar makhluk hidup.
Apakah sholat sunnah rawatib bisa diqadha? Kalau ada uzur bisa. Kita nggak sempat melakukan sholat sunnah rawatib karena ada uzur, maka boleh nanti diqadha. Umpamanya kita kesiangan bangun sholat subuh, langsung wudu ke masjid sudah qomat. Belum sholat apa? Rawatib qabla subuh. Boleh nanti. Dan ada dua pilihan. Sebagian ulama membolehkan langsung seusai sholat subuh. Ulama lain ini yang mayoritas dan ini yang lebih kuat. Tunda sampai matahari terbit. Karena ada larangan sholat sunat ba'da subuh. Nanti setelah matahari terbit silakan mengqadha qabla subuh. Gitu ya. Kalau ada uzur. Tapi kalau sengaja haroream qabla subuh. Akhirnya lebih baik main HP sampai qomat. Beres sholat subuh lebar dipikir-pikir mah tidak sholat qabla subuh. Akhirnya diqadha maka tidak bisa, udah habis. Karena tadi nggak ada uzur ya. Jadi kalau ada uzur dibolehkan. Ya cukup ya sampai di sini saja. Ya gitu hiji. Udah yang tadi. Insyaallah kita nanti akan berjumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda.